Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan nafas kehidupan dan kesehatan. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara untuk terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kasih karunia Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Sesungguhnya aku akan memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, firman ini mengajak kita mengetahui apa yang diinginkan Tuhan, yaitu kemurnian hati supaya memiliki hidup yang baru. Saudara, itu dimulai ketika Allah melihat begitu banyak kejahatan, begitu banyak penyimpangan yang dilakukan bangsa Israel, sehingga Allah mendatangkan murkanya. Melalui pemurnian itu, Allah menguji mereka supaya bangsa itu boleh mengenal siapa Allah dalam kehidupannya. Saudaraku, melalui penderitaan, melalui kesengsaraan yang dialami oleh bangsa itu, Allah menginginkan supaya mereka berbalik kepada jalan Tuhan. Sehingga penderitaan yang dialami mereka, di sana sebenarnya Allah menginginkan supaya iman bangsa Israel semakin dimurnikan untuk menjadi setia kepada Tuhan. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada manusia yang hidup di dalam dunia ini tanpa mengalami kesengsaraan. Setiap manusia pasti pernah mengalami penderitaan, mengalami kekecewaan, mengalami kesengsaraan. Tuhan akan menggunakan kesengsaraan itu untuk menguji kita agar menjadi semakin murni. Dan Tuhan tidak menginginkan manusia itu tetap di dalam kejahatannya. Namun karena kasih kemurahan Allah yang besar, melalui ujian iman itu, Allah senantiasa memanggil manusia itu supaya hidup dalam pengharapan dan iman. Saudaraku, janganlah kita takut ketika kita menghadapi ujian, kesengsaraan yang kita alami di dunia ini. Karena Tuhan Bapa kita senantiasa menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah memberikan pengalaman atau kesengsaraan atau berbagai-bagai cobaan yang melebihi daripada kekuatan kita. Dan itu dia katakan dengan jelas dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-31 itu, bahwa Allah tidak akan mendatangkan cobaan jauh daripada kekuatan manusia. Saudaraku, Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Di
saat kita berada dalam ujian, dalam berbagai macam cobaan. Karena kita telah ditebus oleh darahnya dan kita telah diberikan anugerahnya yang besar, dan karena kasih Allah yang besar, Dia menginginkan supaya manusia hidup di dalam pengharapan, iman, dan sukacita yang besar itu. Karena itu, melalui firman Tuhan pagi hari ini, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 24 sampai 26 itu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, berpeganglah kepada Tuhan. Dan tetaplah berharap kepada pertolongan Tuhan dalam kehidupan. Saudaraku, melalui firman Tuhan pagi hari ini, Allah mau membentuk hidup kita supaya hidup dalam kerendahan hati. Melalui ujian, tantangan, pencobaan itu, Allah mau menunjukkan kuasa-Nya dan kita menyadari kelemahan kita dan kita memohon pertolongan Tuhan dalam kerendahan hati. Ketika penderitaan datang, sadarlah bahwa Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pagi hari ini, Allah menginginkan bangsa itu untuk bertobat dan meninggalkan semua dosa, kejahatan yang mereka lakukan, dan bercerminlah kepada kemuliaan Allah melalui senantiasa datang memohon kepada pertolongan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki perayaan sukacita yang besar Natal, di mana Yesus lahir ke dunia ini dan Dia memberikan pengharapan sukacita yang besar dalam kehidupan manusia yang hidup dalam dosa, dan supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, melalui pagi hari ini, di saat kita memulai aktivitas kita, Allah memanggil kita hiduplah dalam kekudusan dan senantiasalah meminta pertolongan Tuhan dalam kehidupan, supaya Dia memampukan kita untuk melakukan pekerjaan kita dalam satu hari ini seturut dalam firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena ini lakukanlah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Melakukan seluruh aktivitas kita dalam satu hari ini melalui apa yang diinginkan Allah, yaitu melalui firman-Nya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mintalah kekuatan daripada Tuhan, sehingga seluruh aktivitas kita dalam satu hari ini menjadi kemuliaan bagi nama-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah memberkati kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan tidak pernah meninggalkan kami ketika kami menghadapi tantangan dan cobaan. Dan Engkau mengingatkan kami ketika kami mengalami tantangan, penderitaan, kesengsaraan itu. Engkau menguji kami, memurnikan iman kami, sehingga kami semakin dekat kepadamu, dan kami memohon dalam kerendahan hati pertolongan Tuhan, memampukan kami untuk hidup dalam pengharapan dan iman, dan kami boleh melakukan aktivitas kami seturut dalam firman-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dan berikan mereka sukacita pada masa-masa yang akan kami terima melalui kelahiran anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Natal yang kami rayakan dengan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, berkati pekerjaan mereka dalam satu hari ini. Dan biarlah Tuhan
seluruh kegiatan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terimalah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.